Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube kami yang membahas tentang untuk sekarang membahas tentang persiapan ujian modul 1 dan modul 2 bahasa Korea yang diterbitkan insyaallah dari resmi dari mana? Dari Korea. Oke, kita lanjutkan karena yang kemarin itu tentang pembahasannya ya. Kita lanjutkan. Di sini ada Tuan dan Rihan. Kalau kemarin suruh, sekarang ada si Rihan diganti. Oke, kita lanjutkan. 지금 몇 시예요? bisa juga 몇 시 juga sama ya. Pengucapan konsonan bukan apa namanya? Bacim itu kayak susah ya kalau dalam bahasa Korea itu. Ya agak susah pengucapan bahasa Korea bacim itu. Saya sendiri juga masih belajar ya. Jadi misalnya ada salah bisa ditegur. Oke, kita lanjutkan. Jika itu sekarang. Ya. Sekarang. Terus miot itu artinya berapa? Kemudian si apa tadi jam ya. Nah, cara ngartikannya bisa diartikan sekarang dari sekarang dulu. Sekarang. Ya, sekarang atau dari jamnya juga bisa jam berapa sekarang gitu ya. Jadi sekarang jam berapa? Sekarang jam berapa? Terus kemudian yoransieo, yoransi, yolhan. Jadi yoransieo jam 11. Kemudian 몇 시에 점심을 먹어요? 몇 시에 점심을 먹어요? Coba kita artikan dari predikat dulu ya. Predikatnya kan 점심을 먹고요 atau 먹고 yang predikat, 점심nya objek. Berarti makan siang. Makan siangnya gitu ya. Terus 몇 시에 pada jam berapa? Itu. Terus 12시 30분에 먹어요. Ini tadi yang judulnya tadi ya, kayak kita ulang bentar itu makan siang, makan pada jam 12 lebih 30 menit. Nah, insya Allah ini masih mudah ya kalau diartikan secara perkata gitu. Yang baru belajar seharusnya masih bisa ini ya. Jika 몇 시에요? Sekarang jam berapa? 11시에요. Jam 12, jam 11. 몇 시에 점심을 먹어요? Makan siang pada jam berapa? Terus kemudian 12시 30분에 먹어요. Makan siang pada jam 12.30 gitu. Ya, seperti itu. Masih mudah insya Allah. Tapi kalau biasanya teman-teman itu kalau belajar itu ini pada lupa kosakatanya. Jadi kayak bingung gitu, artikannya dari mana gitu kan. Sebenarnya kalau ngartikannya itu tinggal ini, cuman SPOK-nya saja. Nah, ketika SPOK-nya udah kamu paham, subjeknya mana, predikatnya mana, objeknya mana, keterangannya mana, itu mudah gitu kan. Contohnya misalnya di sini ya, di kalimat nomor ini ya. Di sini kan ada not sie, di sini ada itu berarti keterangan atau preposisi namanya kalau yang saya belajar itu preposisi. Nah, preposisi sendiri itu biasanya letaknya di paling belakang, paling jauh. Penulisannya itu di paling depan. Kayak misalnya apa ya? 한국에. Nah, kemudian 교실에서 공부했어. Kemudian apa lagi? 내일에. Ya, bukan neil nggak bisa ya, neiren nggak bisa ya. Nah, dan sebagainya gitu. Jadi bentuk preposisi itu biasanya di paling belakang, cuma artikannya itu bebas ya. Bukan bebas. Bisa diartikan di akhir kayak misalnya 한국에 가고 싶어. Saya pengen pergi ke Korea. Nah, berarti kan di akhir. Tapi kalau misalnya keterangan waktu misalnya dikasih apa ya? Nah, di sini ada ya. Emosi ya gitu ya. Bu artinya dari sini juga bisa pada jam berapa makan siangnya gitu. Kayak ya bisa diolah. Cuman kalau misalnya teman-teman ngartikan dari keterangan nanti nggak ketemu SPOK-nya. Nah, kalau misalnya sudah bingung di awal nanti SPOK-nya nggak dipakai, maka ya semerawut gitu, agak semerawutan gitu. Gitu untuk
apa namanya, pembahasan tewas satunya. Oke, kita lanjutkan. Di bawahnya ini ada si dan bun. Si ini jam. Nah, di sini ada bun artinya menit. Oke, di sini ada si, di sini ada bun. Si tadi jam, bun tadi apa? Menit. Nah, untuk Korea itu unik ya. Untuk Korea itu kalau penyebutan jam itu pakainya angka yang lain, menitnya juga dengan angka yang lain. Nah, saya juga nggak tahu nih bahasa yang Jepang itu beda nggak atau enggak, atau bahasa Inggris itu sama atau enggak. Tapi yang saya pelajari di bahasa Korea itu beda. Jamnya sendiri, apa menitnya itu juga sendiri. Atau yang saya pelajari itu kalau misalnya jam itu pakainya Korea asli. Nah, kalau yang bun atau menit itu pakainya Sino Korea. Itu miss terjemah, bukan miss terjemahan ya. Kalau saya membiasakan itu ya, kalau bingung menentukan ini pakai Korea asli atau Sino Korea itu tinggal mengikuti apa namanya aturannya. Aturannya itu kalau Sino itu tentang urutan. Jadi urutan dari 1 sampai 100 atau sampai 1000 itu ya pakai Sino gitu kan. Kayak misalnya nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Terus kemudian lantai 1, lantai 2, lantai 3. Kemudian ada urutan meter, ukuran sekilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, semeter, 2 meter, 3 meter ya itu pakai Sino, nggak bisa pakai kurang tepat kalau pakai Korea asli. Nah, kalau untuk Korea asli itu tentang jumlah gitu ya. Tentang jumlah suatu barang, jumlah suatu hal, jumlah suatu yang bisa dihitung gitu ya. Misalnya kayak lembar. Jadi 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar gitu. Saya minta selembar dong, selembar dong. Selembar berarti 1 buah lembaran gitu. 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, 1 rumah, 2 rumah gitu. Tapi kalau misalnya alamat, kemudian nomor apa itu, nah berarti pakai Sino Korea. Nah, di sini kita baca saja ya, karena di sini sudah artinya Hansi, Dusi, Sesi, Nesi, Tasosi, Yososi, Ilkopsi, Yodoshi, Aopsi, Yolsi, Yoransi, Yoldusi. Nah, 13-nya ada nggak? Nggak ada. Karena di Korea hanya mengenal tentang AM dan PM saja. AM PM itu jam 12 malam sampai jam 12 siang atau jam 12 siang sampai jam 12 malam. Kemudian yang bun ini ya sama, tinggal pakai sino, ili, samsa, oyuk, cil, palkusip dan seterusnya gitu ya. Isip, samsip, sasip, osip dan seterusnya gitu. Nah, ini seharusnya sudah dipelajari oleh teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada sikan, artinya waktu. Mohon maaf ya, agak tergesa-gesa, nggak tahu ini kenapa agak tercepat. Mungkin kecepatan ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada jigem. Nah, jigem ini ada sekarang. Waktu yang sekarang ini ya, sekarang gitu ya. Karena ada beberapa yang ngartikan, ada kosakata sekarang itu maksudnya sekarang itu luas, maknanya luas. Sekarang itu dunia sedang tidak baik-baik saja misalnya. Jadi antara kemarin sampai besok-besok itu kayak menjadi satu sekarang gitu lah. Kalau Jigem ini ya sekarang jam berapa gitu. Misalnya di sini menunjukkan jam 20.58. Ya, sekarang gitu. Terus onel itu hari ini. Kalau hari ini ya cuman ya hari ini aja gitu, nggak ada yang lain, makna yang lain ya. Kemudian Oji kemarin. Terus kemudian Nail ini besok. Ada lusa, lusa itu more, more mana di sini ya, misalnya more, 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 aduh, mau, more, gini. Oke, more. Terus ada juga lagi kemarin lusa itu kejoke, kalau nggak salah tulisannya gini guys, aduh, ke co ke joke ini kalau nggak salah. Lupa saya. Kejoke itu gimana ya? Lupa ya. Ya intinya gitulah, lusa sama kejoke. Terus kemudian di sini ada ojon. Nah, ojon itu ojon, onel jon pagi, berarti pagi hari ini atau ya saya ngarang aja AM. Terus kemudian huhu berarti setelah O-nya setelah hari ini berarti sore. Kok sore? Ya petang. Petang atau PM. Terus nanti itu siang. Terus bam itu malam. Terus sebyak itu fajar. Jim itu pagi.
Jam-jam itu siang, Jonyok itu sore atau malam tadi ya. Tuh, di sini sore jam 6. Waktu matahari tenggelam. Terus kemudian di sini ada E. E itu. Untuk ngartikan E itu kita lihat dulu yang bawahnya di sini ya. Nah, bawahnya sini kita baca dulu. Sikan myongsa dwi putoso. Jadi dengan menempel puto, menempel meletakkan berada itu sama saya. Meletakkan atau menempel di belakang kata benda sikan. Jadi kata benda waktu atau keterangan waktu. Jadi AD bisa melekat kepada keterangan waktu. Berarti kalau keterangan waktu seharusnya artinya pada nanti. Oton 동작이 이루어지는 시간을 나타낸다. 나타낸다 itu menunjukkan waktu yang berlangsungnya, ya, yang berlangsungnya suatu 동작, tindakan atau kata kerja. Jadi kata kalau melekat pada kata keterangan waktu, itu menunjukkan suatu kegiatan itu sedang berlanjut. Sedang berlangsung. Makanya sedang berlangsung itu bisa past tense, berlangsungnya gitu ya, berlanjutnya, dilaksanakannya juga bisa iroji itu. Terlaksananya. Kalau berlanjut itu ioju ya, ioju. Iroji terlaksana. Kemudian itu ada onje, onje itu kapan? Jigem sekarang. Onel hari ini, kemudian oje itu kemarin, nail besok, denge, 명사 다음에는 jadi kata kerja berikut ya, 명사 다음에는 ega 붙지 않는다, tidak perlu ditambahkan, tidak perlu diletakkan pada kata-kata tersebut. Jadi ada onje, 지금, 오늘 dan oje, neil itu nggak perlu ditambahkan pada pembentukannya. Misalnya nggak perlu pakai onje, 지금에, itu nggak perlu. Langsung menjadi 오늘은 misalnya, 지금은 itu bisa. Terus di sini nomor 1 kita bahas ya, 몇 시에 자요, 몇 시에 berarti pada jam berapa tidurnya atau tidur, atau bisa juga dikatakan tidur itu pada jam berapa gitu ya. Terus kemudian selanjutnya di sini ada 10시에 자요. 10시에 자요. 10시 itu jam 10, 자요 tidur, berarti tidur pada jam 10. Terus kemudian di sini ada onje 운동해, kapan? Onje itu kapan ya? Kapan olahraga? Olahraga. Kemudian 아침에 운동해요. 아침에 운동해요 berarti olahraga pada pagi hari, OR pada pagi hari. Terus kemudian di sini ada 오늘 운동해요. Apakah 오늘 itu hari ini. Hari ini 운동해요. Olahraga. Apakah hari ini olahraga? 아니요, tidak. 내일 아침에 해. Berarti melakukan olahraganya atau olahraganya. Mana? Olahraganya itu kapan? 내일 아침, besok pagi. Oke, seperti itu. Jadi kalau misalnya mau tanya ke teman-teman, ke teman-teman, kalau misalnya menyatakan waktu tinggal nambah di belakang pertanyaannya. Misalnya apa ya? Pada bulan 8 berarti pada bulan 8 melakukan apa ya? Melakukan apa? Berarti tinggal tambahi pada bulan 8 gitu ya. Melakukan apa gitu. Jadi letakkannya di belakang kata apa namanya? Di belakang kata benda waktunya gitu. Itu bisa di sini.
Bulan 8 nih melakukan apa gitu. Nah, seperti itu. Itu terima kasih pembahasan kali ini. Insya Allah cepat ya, nggak perlu berlama-lama. Jadi semoga bermanfaat. Apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap, salah bertanda. Tentunya sekali lagi bahwa saya itu bukan semacam menggurui, tapi hanya berbagi dengan apa yang sudah saya pelajari. Kalau misalnya ada salah, bisa teman-teman tegur saya atau bisa kita berdiskusi bersama untuk apa namanya, memperbaiki diri saya sendiri tentunya. Jadi misalnya saya ada salah diperbaiki, kemudian juga misalnya ada teman-teman yang kebetulan datang kemudian mendengarkan, ya semoga aja mendapatkan semacam apa ya, penerangan seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Sekali lagi mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap, salah dalam mengartikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong kaseo.